La 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 la. Santai saja Pak, santai saja. Duduk Pak, lepas lelah. Hari sudah semakin senja, bersantailah lepas kerja. Takkan dia lari, si esok hari. Kopi dulu Pak, santai saja. Pisang goreng Pak, gula Jawa. Matahari telah berjanji, dia akan datang esok pagi. Tersenyumlah, santai saja. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Marketing Manajemen kelas 3D sedang melaksanakan review di Halom Coffee. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, saya Novena Putri Anti dengan NPM 021123209. Perkenalkan, nama saya Yurika Pangabean dengan NPM 0211231198. Perkenalkan, dengan saya Aprilia dengan NPM 0211231188. Perkenalkan, dengan saya Data Septi Alif Susanto dengan NPM 0211234443. Saya Najar Jarkasi, NPM 0211231170. Saya Rusdin Opal dengan NPM 0211231177. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di halaman Oma dengan Mas siapa? Mas Vito, Dan sebagai apa? saya selaku manajemen operasional di sini. Oke, di halaman Oma ini apakah betul ya namanya halaman Oma? Betul, namanya itu halaman rumah ya. Iya. Untuk latar belakangnya sendiri apa sih Mas? Kenapa bisa namanya itu halaman Oma? Oke, untuk latar belakang kenapa bisa namanya halaman rumah, itu karena teman saya selaku CEO di sini itu pengen ngelola tempat ini yang kebetulan ini tuh adalah halaman omahnya dia sendiri gitu. Untuk didirikannya kapan Mas? Untuk didirikannya itu bulan Februari tahun 2023. Cuma kebetulan grand openingnya itu baru dilaksanain pada bulan Maret 2024. Itu grand opening. Berarti kurang lebih baru 1 tahun ya Mas? Iya, Oh, iya. Untuk lokasinya ini berada di mana ya Mas? Untuk lokasinya kebetulan ada di Jalan Dadali nomor 40 Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal. Untuk jenis dari UMKM halaman Omah ini apa Mas? Untuk jenisnya yaitu makanan dan minuman dan juga food court. Oh, berarti selain ada coffee shop di sini juga ada booth-booth UMKM. Betul, iya. Untuk produk yang ditawarkan itu apa sih Mas? Untuk produk yang ditawarkan kita ada berbagai jenis makanan, terutama dari beberapa booth juga, dan juga kita punya minuman, ada sarapan paginya juga, banyak. Untuk minumannya seperti apa? Kalau untuk kita punya salah satu minuman terfavorit di sini. Kalau buat kopinya kita punya kopi susu nana manis. Lalu kalau buat si makanannya kita punya rice ball yaitu salted egg. Itu enak banget. Untuk kualitas dari produk yang ditampilkan oleh halaman Omah ini bagaimana Mas? Untuk kualitas produk yang ditampilkan kami sangat konsisten dalam menjaga rasa ya, terutama. Terus kalau buat harga terjangkau, kualitas terbaik. Dari semua produk yang ada, keunikan dari halaman Omah ini apa sih Mas? Keunikannya itu kita bisa nyari berbagai macam makanan ya, terutama di beberapa boothnya itu sih yang utama. Sisanya ya kita punya makanan signature aja. Dilanjutkan oleh Abdul.
Aku mau nanyain untuk target customer biasanya yang kesini tuh dari umur berapa sih? Customernya itu kita relatif banyak anak muda ya, tapi di sini masih kebanyakan sih pelajar ya. Cuman beberapa hari seperti weekend itu banyak orang tua juga, lansia, terutama di hari paginya itu banyak orang-orang yang memang pengen jogging gitu kan, terutama ini di daerah Taman Ulang itu mereka juga pada mampir di sini. Kalau untuk customernya rata-rata perempuan atau laki-laki biasanya? Semuanya masuk. Berarti rata-rata customernya mahasiswa, pelajar atau gimana? Untuk rata-rata itu mahasiswa sama pelajar ya. Oke. Strategi pemasarannya gimana sih, Kak? Untuk strategi pemasaran itu sendiri, kita selalu mengundang food vlogger atau KOL yang memang membantu buat meramaikan kafe halaman rumah ini. Gitu. Apakah memiliki akun Instagram ataupun sosial media, Mas? Untuk akun sosial medianya kita punya. Kalau Instagram itu ada di halaman.omah. Lalu TikToknya itu ada di sama halaman.omah. Kalau buat kebetulan baru 2 itu aja sih. Ya. Paling dilanjutin sama Nazar ya pertanyaannya. Ya, saya di sini mau bertanya, apakah halaman Oma ini sudah menggunakan teknologi dalam pengelolaan biaya? Kebetulan untuk pengelolaan biaya, alhamdulillah kita sudah menggunakan teknologi yaitu Kris. Juga kita tersedia buat pembayaran via kartu debit juga bisa, cash juga bisa. Lanjutkan oleh April. Aku mau nanya nih, kalau tempat ini memiliki keunggulan apa aja sih, Kak? Kalau untuk keunggulannya itu saya sebutin satu aja ya. Mungkin halaman yang luas, sejuk, apalagi buat nyore itu enak banget karena kita punya halaman belakang yang luas. Lalu buat makanannya itu banyak pilihan aja sih kayak gitu. Paling dilanjut sama Nazar ya. Ya, untuk kedepannya gimana gitu, apa untuk pengembangan halaman Oma ini? Untuk kedepannya ya. Kedepannya pengembangannya itu adalah mungkin kita bakal lebih menjaga kualitas bahan baku kita tetap konsisten. Terus kalau buat kita ingin juga meningkatkan kenyamanan, juga menambah produk yang baru aja sih, inovasi yang baru lah, biar orang-orang kesini nggak bosan kayak gitu. Dilanjutkan oleh Yurika. Aku mau nanya dong, apakah halaman Oma memiliki pesaing? Kalau untuk pesaing kebetulan di sini banyak banget ya, karena kita kebetulan berdiri di area yang mungkin bisa disebut, kalau menurut saya pribadi itu udah hampir jadi pusat coffee shop banget kan di Taman Lang ini. Jadi untuk kompetitor begitu banyak. Oke, untuk distribusi pangsa pasar bagaimanakah ekonominya? Sebentar, gimana? Untuk distribusi pangsa pasar, bagaimanakah ekonomi customernya? Apakah menengah ke atas, apa menengah ke bawah? Untuk target pasarnya itu menengah ke bawah sih. Ya. Oke, apa kelebihan dibandingkan pesaing lain? Kelebihan dari pesaing yang lain itu seperti yang saya katakan, kita punya berbagai macam produk, lalu kita punya halaman yang luas, sejuk, dan banyak games juga di sini kayak gitu. Oke, akan dilanjutkan oleh Rusdi. Aku nanya Mas tentang kelebihan dari halaman Oma ini apa sih Mas? Kelebihannya? Kelebihannya itu kita punya
beberapa ruangan ya, terutama kita mempunyai ruangan meeting juga yang memang itu ternyata bisa disewakan buat siapapun kalangan yang emang pengen meeting atau berdiskusi, yang memang tempatnya itu enak, nyaman, adem. Itu kita mempunyai ruangan seperti itu. Dan kelemahan dari halaman Oma ini apa, Mas? Kelemahannya mungkin bisa dibilang pembangunan kita ini masih belum sepenuhnya jadi ya. Jadi masih banyak yang kurangnya kayak gitu. Selanjutnya peluang dari halaman Oma ini apa? Peluangnya sih semoga bisa lebih baik aja ya ke depannya, terutama dalam soal target marketingnya, target pasarnya semoga bisa tambah luas kayak gitu. Terakhir nih, ancaman yang dihadapi oleh halaman Oma ini apa? Untuk ancaman itu sendiri mungkin ada pada target pasar ya, yang memang di area Taman Lang ini beberapa UMKM pun saling tarik menarik kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita mempunyai strategi juga kayak gitu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Delta. Oke Mas, saya di sini akan bertanya untuk biaya sewa per bulannya itu berapa ya? Untuk biaya sewa per bulan kebetulan kita di angka 1,4 ya per bulan. Itu untuk satu bootnya. Itu udah include listrik, air, juga wifi. Udah semua berarti ya? Iya. Selanjutnya untuk pendapatan per bulannya itu berapa ya? Untuk pendapatan per bulan itu masih di angka 15 sampai 20 juta per bulan ya. Ya. Itu semoga aja nambah gitu. Ya. Untuk pengeluarannya berapa Mas? Untuk pengeluaran itu sendiri ada di angka 8 sampai 10 sih Mas. Ya itu udah termasuk biaya operasional, penggajian dan lain-lain. Terakhir range harganya berapa Mas? Untuk range harga produk kita kebetulan sangat terjangkau, mulai dari 10.000 Ya. ada yang 18 juga, sampai itu maksimal kita punya di angka 30.000. Ya itu udah makanan masuk. Oke, terima kasih ya Mas. Ya sama-sama. Nah. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pada mampir ke halaman Oma ya. Terus cobain salah satu produk kita yaitu salted egg. Juga kita punya kopi nih yang enak banget yaitu kopi susu nana manis. Ada juga kita beberapa makanan yang lain juga di beberapa booth kayak gitu ya. Thank you. Dadah.